Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala furqana ala abdihi wa fihi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahullahu ala banati adam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, rekan-rekan kita pelajar NU yang kita banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada malam bulan Ramadan kita masih dapat dipertemukan dengan tanpa memenuhi halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama mari kita belajar tentang ilmu-ilmu agama, terlebih yaitu ilmu fikih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu banyak banget macamnya, banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, birrul walidain, sedekah dan lain sebagainya. Dan ibadah-ibadah tersebut itu diatur, ada syarat, ada rukun, ada sunnah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama. Di antara ibadah itu ada sholat, ada puasa. Kebetulan sekarang momen Ramadan, jelas itu ada ibadah namanya ibadah puasa, di mana ibadah puasa diantaranya itu disyaratkan harus suci dari hadas, yaitu hadas besar. Maka bagi teman-teman perempuan yang sedang haid itu tidak diwajibkan puasa, karena memang disyaratkan bagi orang yang berpuasa harus suci dari haid untuk perempuan. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana sebaiknya bagaimana kita bisa menghukumi haid sesuai dengan apa yang diatur oleh para alim, para ulama dalam kitab-kitab fikih. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu, saya akan menerangkan tentang ilmu haid yang dinukil dari kitab Risalatul Mahid karangan Syekh Muhammad Adhani Ahmad. Semoga kita bisa mendapatkan barokah beliau dari karya-karya beliau, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga wasilah bacaan umum tersebut kita dapat menambah keberkahan dalam ngaji kali ini. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqal al-haid huwa adamu al-kharij fi sinil haidi huwa tis'au sinina qamariyatin min farjil mar'ati ala sabili syihah wa ma dunahu fawadan wasatin. Jadi sebelum kita mulai perlu kita diketahui bahwa perempuan itu mengeluarkan darah itu hukumnya ada 3 macam. Ada darah yang dihukumi haid, dan ada darah yang dihukumi nifas, dan ada darah yang dihukumi istihadah. Adapun darah haid, apa yang dinamakan darah haid? Fal haidu huwa adamu al khariju fi sinil haidi huwa tis'au sinina qamariyatin min farjil mar'ati ala sabili syihah. Jadi yang dinamakan darah haid itu adalah darah yang keluar dalam usia haid. Jadi perempuan yang sudah usia haid.
Lah berapa usia haid itu? Huwa tis'u sinina qamariyatin. Perempuan yang sudah berusia haid yaitu perempuan yang sudah berumur 9 tahun secara tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah sekarang lebih masyhur disebut dengan tahun Hijriyah. Jadi apabila ada perempuan sudah umur 9 tahun secara hitungan Hijriyah, itu kemungkinan darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Tapi ternyata 9 tahun di sini bukan 9 tahun tahdidan atau tepat. Jadi misalkan ada anak itu umur 9 tahun ketika misalkan tanggal 27 Ramadan, itu bukan ketika 9 tahun yang dimaksud di sini bukan 9 tahun yang tahdidan tepat 27 Ramadan. Tetapi 9 tahun yang dimaksud adalah 9 tahun takriban. Takriban itu mendekati usia 9 tahun. Jadi usia minimal perempuan yang bisa mengeluarkan darah haid itu adalah 9 tahun takriban menurut kalender Qamariyah atau Hijriyah. Lah, berapakah yang dimaksud 9 tahun takriban? 9 tahun takriban di sini adalah 9 tahun kurang 15 hari. Jadi misalkan kok ada anak perempuan itu genap usia 9 tahun secara hijriyah itu ketika tanggal 27 Ramadan, berarti apabila dia ketika tanggal 15 hari sebelum 27 Ramadan, baik kurang lebih 12 Ramadan, kok dia mengeluarkan darah, dia sudah memasuki usia haid. Gitu. Jadi bukan kok 9 tahun tahdidan, apalagi tahdidan itu takriban saja sudah termasuk usia haid. Jadi misalkan ada perempuan 9 tahun kurang 10 hari, kurang 8 hari, kurang 7 hari, itu sudah memasuki usia haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 atau 17 atau 20 hari, itu belum memasuki usia haid. Itu usia minimal. Kalau kok lebih dari itu 10 tahun, 11 tahun, jelas itu sudah memasuki usia haid. Jadi sekali lagi, darah haid itu adalah darah yang keluar di dalam usia haid, keluar dari perempuan saat perempuan tersebut sudah memasuki usia haid. Usia haid itu adalah 9 tahun takriban menurut kalender Hijriyah. 9 tahun takriban adalah 9 tahun kurang 15 hari paling mudah, atau lebih dari itu, kurang 13, kurang 10 hari itu sudah umur haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 itu belum memasuki usia haid. Lah darah tersebut keluar dari mana? Keluar min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Dan keluarnya ala sabil sihah, dalam keadaan sehat. Artinya bukan karena sebab melahirkan atau karena sebab terbentur sesuatu, bukan. Misalkan karena jatuh terus mengeluarkan darah, itu enggak. Ini betul-betul dengan normal, tidak karena apa-apa, keluar darah dari farjinya perempuan dan keluar ketika usia haid yaitu 9 tahun takriban. Lah itu darah dapat dinamakan darah haid. Wa madunahu fahuwa damu fasadin. Lah apabila ada perempuan belum usia haid kok farjinya secara normal sudah mengeluarkan darah, dipastikan itu bukan darah haid, tapi fahuwa damu fasadin, itu darah rusak. Darah rusak itu tetap dihukumi suci. Jadi meskipun keluar darah, dia tetap dihukumi suci. Jadi ilmu masalah haid betul-betul harus perinci, harus detail. Jangan sampai kita itu menyepelekan, karena mohon maaf, banyak teman-teman perempuan terutama yang nggak ngaji itu asal-asalan ketika menghukumi masalah haid ini, atau kita sebut secara umum dengan sebutan menstruasi. Kebanyakan perempuan-perempuan yang nggak ngaji itu menghukumi setiap darah yang dia keluarkan ya dianggap haid, dia nggak sholat. Padahal belum tentu darah yang dia keluarkan secara hukum adalah darah yang dihukumi haid. Buktinya ini ada secara kitab, apabila dia ada perempuan yang belum usia haid kok mengeluarkan darah, ini dipastikan ini bukan darah haid. Maka meskipun keluar darah, dia tetap wajib sholat. Kalau Ramadan dia juga wajib puasa. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman perempuan terutama ini harus paham betul masalah haid ini, karena masalah haid ini berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti sholat dan puasa. Kita tahu dalam sholat diantara syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas.
hadas kecil ataupun hadas besar. Dalam puasa itu pun sama, orang haid pun diharamkan untuk berpuasa. Nah, apabila kita kok tidak benar dalam menghukumi mana darah yang dihukumi haid, mana darah yang tidak dihukumi haid, mungkin saja dapat berakibat nanti yang seharusnya kita wajib melakukan puasa atau melakukan sholat tapi tidak bisa melakukannya, atau sebaliknya. Tetapi kewajiban mempelajari ilmu haid ini, kalau kata guru saya, ini tidak hanya untuk perempuan saja, untuk laki-laki pun juga sebaiknya harus paham, karena ke depan lelaki itu pun juga punya tanggung jawab namanya istri. Kalau kata guru saya, istri masalah ibadahnya seluruhnya adalah tanggung jawab dari sang suami. Oleh karena itu guru saya berkata seperti ini, bahwa ketika ada suami mempunyai istri yang sudah paham masalah haid, maka suami sudah gugur, nggak perlu mengajarinya kembali. Tapi apabila ada seorang suami dan memiliki istri yang belum paham masalah haid, maka tanggung jawab tentang haid itu dibebankan pada suami. Apabila seorang suami tidak mengajari istrinya masalah haid, dan sampai istrinya salah dalam menghukumi haidnya sehingga dia meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat yang tidak semestinya, maka dosanya ditanggung oleh suaminya. Lantas bagaimana kalau ada suami yang nggak paham masalah haid? Maka si istri ini wajib keluar dari rumah untuk mempelajari sendiri kepada orang yang tahu, minta pelajaran, minta diajari kepada orang yang tahu masalah haid, dan suami tidak boleh melarang karena suami tersebut tidak bisa mengajari langsung. Oleh karena itu, untuk supaya aman, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sebaiknya paham betul masalah haid dan nifas dan istihadah ini, agar supaya nanti ketika sudah berumah tangga atau hidup di masyarakat, semua ibadah-ibadah yang dilakukan betul-betul sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Oke, kita kembali lagi ke masalah tadi. Jadi yang dinamakan haid adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan sudah berusia haid, yaitu 9 tahun takriban menurut kalender Hijriah. Keluarnya dari farji, bukan dari tangan, bukan dari yang lain-lain, bukan. Karena kadang-kadang ada itu punya penyakit kulit, setiap siklus berapa bulan sekali itu kulitnya, pori-porinya mengeluarkan darah, itu tetap bukan haid meskipun rutin, bukan. Jadi harus jelas, haid itu adalah darah yang keluar ketika perempuan sudah usia haid, terus keluarnya dari farji dan keluarnya dengan cara yang sehat atau normal, bukan karena setelah melahirkan atau terbentur sesuatu. Nah, apabila perempuan mengeluarkan darah sebelum usia haid, ini dikatakan dalam kitab ini dipastikan bukanlah darah haid tapi darah rusak. Darah rusak itu dihukumi suci. Jadi meskipun dia mengeluarkan darah, tapi dia tetap seperti orang suci, wajib sholat, boleh puasa dan lain sebagainya.